Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Oke deh, di video kali ini aku nggak seperti biasanya ini. Karena biasanya aku naik bus, kali ini aku bakalan naik kereta api dari Jogja menuju ke Bandung. Nah, teman-teman pasti udah penasaran banget kan gimana sih perjalananku kali ini naik kereta? Yuk teman-teman, diikuti terus perjalananku hingga selesai dan jangan di skip ya. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Oke deh, sekarang ini tanggal 29 September 2023. Aku udah ada di stasiun Yogyakarta teman-teman. Dan hari ini aku akan melaksanakan perjalanan dari Jogja menuju ke Bandung. Nah, perjalanan kali ini kita akan naik KA Lodaya teman-teman. Dan gimana sih keseruan kita kali ini? Yuk diikuti terus teman-teman perjalananku hingga selesai. Oke teman-teman, ini sekarang aku udah jalan ke stasiun. Dan untuk kereta api yang melayani rute Bandung Jogja PP itu lumayan banyak ya. Kayak misalnya ada Lodaya, tapi relasinya tuh nggak ke Jogja sih teman-teman. Rata-rata itu ke Solo, kayak Lodaya. Terus juga ada KA Mutiara Selatan itu ke Surabaya. Terus juga ada KA Turangga, Turangga juga ke Surabaya juga. Dan KA Argo Wilis. Banyak KA ekonomi lain, misalnya seperti KA Pasundan, lalu juga ada KA Kahuripan, itu juga melayani rute Bandung ke Jawa Timur via Jogja teman-teman, begitu. Yuk kita langsung aja ke stasiunnya. Nanti kira-kira ada apa sih di stasiun, kita lihat aja. Oke teman-teman, ini sekedar info juga ya untuk kalian yang masuk ke stasiun Jogja. Itu untuk di sini itu ada pintu utara dan pintu selatan sih. Nah, selatan sebelah sana. Untuk pintu utara ini itu yang ikonik banget dengan bangunan vintage-nya. Dari stasiun Yogyakarta itu melayani rute-rute KAJJ atau jarak jauh ya. Sedangkan kalau misalnya kayak KRL, terus juga kereta api bandara itu lewatnya di pintu yang sebelah sana. Nggak bisa masuk lewat sini teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian mau naik KAJJ itu juga bisa masuk dari pintu sana. Bahkan juga ada terowongan yang lagi viral teman-teman. Nanti coba kita lewat ya terowongannya. Nah sekarang kita masuk terus nuker tiket untuk boarding pass ya. Gas. Nah sekarang kita masuk ke stasiun teman-teman. Terus nuker sama boarding pass ya. Saya sih rencananya nggak mau ngeprint, tapi pengen banget untuk koleksi juga. Jadi untuk ngeprint ini di sebelah sana. Dan di stasiun Tugu ini teman-teman, itu juga ada kayak pameran foto-foto atau lukisan gitu deh, atau gambar-gambar gitu. Nah ini ada gambar-gambar. Kayaknya ini pameran sementara ya. Aku juga kurang paham sih. Mungkin teman-teman yang tahu bisa untuk diskusi di kolom komentar ya. Ini keren-keren sih gambarnya. Ini ada Hype Trip punyanya Taksaka ini. Terus juga ada ini KCIC. Wah, anjay, keren. Keren-keren banget ya. Oke teman-teman, ini saya udah ngeprint tiketnya ya, karena saya pengen banget dapat tiket kereta lagi. Akhirnya saya print aja dan kita langsung aja untuk masuk ya. Untuk pintu masuknya sebenarnya kalau misalnya kalian pakai face recognition, ternyata di stasiun Jogja ini juga udah bisa loh teman-teman. Tuh. Jadi yang sebelah kanan untuk menggunakan face recognition, untuk yang sebelah kiri itu untuk yang manual biasa ya, menggunakan KTP identitas diri. Sedangkan kalau misalnya kalian udah terdaftar, kalian bisa pakai yang face recognition ini.
Mantap. Jadi mempercepat banget nih. Lihat nih masnya nih. Pakai face recognition nggak? Oh nggak. Yaudah kita coba aja. Gas. Saya udah sukses pakai face rekognisi wajah. Itulah rekognisi wajah, face recognition. Nah, sekarang saya bakalan ke peron bagian utara karena nanti kereta api Lodaya itu dari peron utara, teman-teman. Wow, ini cukup rame juga ya. Karena sih ini libur panjang, teman-teman. Jadi memang bakalan serame ini. Tuh. Itu kereta api Senja Utama Solo. Baik teman-teman, ini sebentar lagi kereta api Lodaya akan datang. Keretanya itu dari sana ya, dari arah timur menuju ke arah barat. Tadi saya sempat lihat ada langsiran. Mana langsiran tadi? Nah, di ujung sana itu ada langsiran KA Taksaka. Untuk KA Taksaka kalau nggak salah kurang lebih diberangkatkan pukul 9, teman-teman. Salah satu kereta api primadona dan juga prioritas, tapi non argo. Kereta api unggulan non argo dari PT KAI. Salah satu anak emasnya nih, kereta api Taksaka, lebih-lebihin argo. Harganya juga lebih-lebih dari argo. Begitu teman-teman. Belum ada rezeki, semoga nanti kapan-kapan ada rezeki untuk bisa naik KA Taksaka. Yuk kita nunggu KA Lodaya, sebentar lagi akan tiba di stasiun Yogyakarta. Ini dia teman-teman, kereta api Lodaya membawa kelas premium hingga kelas eksekutif. Untuk premiumnya ternyata di depan ya, jadi aku harus lari ke depan teman-teman. Ya nggak apa-apa lah ya, ini dari ujung ke ujung banget. Karena aku kira eksekutifnya di depan gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita langsung jalan ke depan aja ya. Yuk kita sekalian nyicil jalan ke depan teman-teman, karena lumayan jauh juga. Jam 8 malam kita diberangkatkan dari stasiun Jogja. Setelah ini kalau nggak salah kita bakal berhenti di stasiun Wates. Keunggulan kalau misalnya naik kereta ya berangkatnya tepat waktu, sampainya pun tepat waktu. Ya itu di luar kalau misalnya ada kendala-kendala selama di perjalanan. Tapi biasanya sih kalau kereta udah jaminan tepat waktu deh. Saat ini kita tiba di stasiun Wates nih. Nah, untuk kereta Lodaya sendiri yang titik naiknya dari daerah provinsi Jogja itu tuh ada 2 titik, yaitu via stasiun Tugu Yogyakarta
dan via stasiun Wates. Nah, kalau misalnya sebelum stasiun Tugu, kalau nggak salah itu di Klaten ya. Klaten kan masuknya udah bukan Jogja lagi. Sedangkan kalau Wates itu masih masuk Jogja. Nanti setelah Wates kita bakal berhenti di Kutoarjo. Seharusnya sih di Kutoarjo kita bakalan berhenti ya nggak lama-lama banget, tapi lebih lama dibanding di Wates. Yang mengakhiri perjalanan di stasiun Kutoarjo, sebelum turun periksa kembali barang-barang Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Pintu keluar stasiun Kutoarjo tersedia di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Saat ini kereta api Lodaya telah tiba di stasiun Kutoarjo. Persiapan stasiun Kutoarjo. Nama asli lu Jun? Hah? Nama asli lu Jun? Selamat datang dan istimewa pada perjalanan kami bersama kereta api Lodaya hari ini. Kami mengadakan kunjungan spesial Solo, yaitu Majalengka Solo. Mengutip dari Desisio, berbicara masalah di Solo atau dipimpin yaitu Majalengka Solo. Kedai nasi dulu yang beralasan Oke teman-teman, ini kita lagi menikmati Xiaomi, tapi ternyata udah sampai di Gombong.
Itu stasiun Gombong, dan kita sambil menikmati Xiaomi dari dalam sini. Oh ya, tadi aku juga mesen minum teman-teman. Ini minumnya. Untuk minumnya ini ada sereh lemon seperti biasa. Andalan banget sih sereh lemon ini. Cocok banget untuk kalian minum saat dingin. Itu ada lemonnya, ada serehnya. Lengkap. Mantap. Di serai lemon, Xiaomi, ini perpaduan yang pas sih. Sambil menikmati pemandangan stasiun Gombong. Kita mau balik ke gerbong 4 teman-teman, karena di dekat sini jadi harus jalan juga ya. Tuh, keretanya udah berangkat lagi dari stasiun Gombong. Kalau kita bawa minuman hangat seperti ini teman-teman, itu wajib banget untuk hati-hati, karena kereta goyang, keseimbangan kalian sangat diuji teman-teman. Karena saya udah kebiasa, jadi ya agak nggak terlalu deg-degan ya. Ini kita langsung aja masuk ke dalam gerbong premium 4 atau tempat saya duduk teman-teman. Nih, bagi mania-mania Borges, untuk bordes kereta api Lodaya masih menggunakan tipe yang lama kayaknya ya, belum yang akordeon. Yuk kita langsung aja bawa minuman ini ke kursi, terus istirahat sebentar. Sip, mantap sini, jos. Untuk fasilitas yang bisa kalian dapatkan di kereta ekonomi yaitu kursi konfigurasi seat 22 dengan setengah menghadap depan dan setengah menghadap arah berlawanan. Sebuah tirai yang bisa kalian tutup dengan cara ditarik ke bawah, lalu terdapat kantong juga di setiap kursinya. Nah, mungkin kita bahas dari kursinya dulu ya. Untuk legroomnya ini bisa dibilang cukup sempit ya. Ini cuman jarak 4 jari sampai 3 jari ke kursi depan. Apalagi kalau misalnya yang depan ini itu reclining, waduh, ini kaki kita semi-semi kejepit. Ya namanya juga ekonomi premium, jadi ya kita nggak bisa apa-apa. Tapi positifnya kaki kita bisa lurus. Nah, apalagi kalau misalnya kirinya kosong seperti aku ini, kalian bisa taruh tas dan juga kaki kalian bisa lebih leluasa. Untuk penyimpanan terdapat di bagian atas kereta. Untuk koper, kotak, lalu juga kardus kalian bisa taruh di atas. Nah, karena ini sebelah saya kosong, jadi saya taruh di samping aja. Untuk di bagian depan kalian akan mendapatkan plastik kresek dan juga kantong kecil untuk menaruh-naruh barang. Kayaknya ini cukup untuk naruh botol, tapi kalau misalnya untuk yang gede-gede ini nggak muat. Untuk kreseknya bisa kalian pakai untuk menaruh sampah yang udah nggak terpakai. Untuk sampahnya nanti bakal diambil oleh petugas. Setiap kursi akan terdapat handrest. Untuk handrestnya ada di sebelah tengah untuk kalian berdua yang duduk sebelahan. Sedangkan di setiap penumpang itu di sebelah kiri ada handrest di sebelah kiri dan kanan di sebelah kanan. Untuk kursinya juga bisa di reclining teman-teman, tinggal kalian tarik aja tuasnya, nanti bakal turun ke belakang. Tapi harus diperhatikan karena jarak yang lumayan pendek dengan belakang, jadinya harus diperhatikan biar yang belakang nggak kejepit. Ini kalau depanku nge-reclining, ini auto kejepit sih. Jangan lupa di sebelah kiri kalian akan mendapatkan meja kecil yang bisa digunakan untuk menaruh gelas minuman. Terus juga di bawahnya itu ada stekernya. Untuk stekernya bisa untuk mengecas handphone, gadget, dan juga laptop. Tapi untuk power bank aku kurang paham sih, bisa dipakai atau enggak. Tapi yang pasti ini bisa untuk laptop juga. Terdapat gantungan juga di bagian depan untuk menggantung barang, jaket, maupun kantong plastik yang sudah berisi sampah tadi. Nah, ini untuk kira-kira untuk fasilitas yang kalian dapatkan seperti itu teman-teman. Gimana menurut kalian? Ini menurutku sih lumayan nyaman, apalagi harganya yang lumayan enak di kantong ya untuk Lodaya ini. Jadi oke banget. Ya semoga harganya nggak semakin naik ya, karena kereta itu bisa dibilang harganya itu cepet banget naiknya. Apalagi ini kan ya selain naik kereta kita paling naik bus ya. Kalau moda kereta ya cuman KAI aja. Jadi harganya itu kadang mahal, dan aku kadang kalau misalnya eksekutif
rada sayang. Kemudian stasiun Kroya tersedia di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Beberapa saat lagi, Bapak Pengendara akan tiba di stasiun Kroya. Persiapan stasiun Kroya. Baik teman-teman, perjalanan kita dengan kereta api Lodaya ini tiba di stasiun Kroya. Kroya ini salah satu stasiun besar yang ada di daerah Kabupaten Cilacap, teman-teman. Nah, di sini kereta akan berhenti selama kurang lebih 5 hingga 10 menit. Bakalan isi-isi air dulu tuh di atas, ada masnya. Isi-isi air, terus juga kalau misalnya beberapa kereta ekonomi itu disusul di stasiun ini juga, teman-teman. Disusul kayak sama Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, atau bahkan kadang kalau Taksaka sih di Kutoarjo ya. Begitu teman-teman. Nah, ini kondisi di stasiun Kroya cukup sepi di hari ini, tanggal 29 September 2023. Ini kereta api Lodaya yang saya naiki. Nggak ada kabar-kabar disusul sih hari ini. Biasanya juga nggak ada sih seharusnya. Hehe. Nah, oh ya, untuk air itu untuk kebutuhan toilet ya teman-teman. Jadi kalau misalnya toilet kereta itu flashnya itu dari tangki yang ada di atas sana. Begitu. Cukup ini ya, keren ya, naik-naik ke atas. Wow, kalau aku mungkin nggak berani. Gitu teman-teman. Yuk kita lihat-lihat lagi kira-kira di stasiun Kroya ada apa ya. Kalau nggak ada ya kita naik lagi. Hehe. Di kereta ekonomi premium ini juga ada mode malamnya. Untuk waktu mode malam seingatku itu jam setengah 10 atau jam 10-an udah dihidupin. Jadi sinar yang ada di kabin itu diredupkan. Ini tujuannya untuk penumpang bisa tidur lebih nyenyak dan gak terganggu dengan cahaya yang ada di kabin. Ini kalau misalnya diterapkan di semua kelas, terutama di ekonomi tegak sih kayaknya mantep ya. Karena seingatku ekonomi tegak itu nggak bisa mode malam dan terang benderang selama perjalanan. Ya namanya juga ekonomi tegak. Semoga nanti semua armada udah diganti dengan ekonomi yang new generation. Tapi ya kalau misalnya new generation itu terlalu mahal, ya dibuat aja lah jadi ekonomi premium kayak yang saat ini. Ya biar pasarnya itu kalangan atas maupun menengah ke bawah bisa terjangkau semua ya dengan kereta ekonomi. Saat ini kereta yang kita naiki tiba di stasiun Tasikmalaya. Bisa dibilang stasiun Tasikmalaya ini salah satu stasiun yang lumayan gede di daerah Jawa Barat. Untuk kereta kita sendiri ini setelah Tasikmalaya bakal melewati beberapa stasiun lagi. Misalnya stasiun Cipendei, terus juga Kiara Condong dan Bandung. Untuk selanjutnya kita bakal berhenti di Cipendei. Di situ kita berhentinya lumayan lama teman-teman, karena ada pengecekan rem juga.
Baik teman-teman, untuk WC yang ada di KA Lodaya ini dia hanya ada di salah satu sisi aja ya. Nah, salah satunya di kereta premium 4 itu untuk toilet perempuan dan pria, laki-laki itu udah dipisah. Untuk toilet prianya di sini dan untuk toilet wanitanya di sebelah sana. Nah, coba kita review ya untuk toiletnya gimana sih dari rangkaian stainless steel ini. Sebenarnya sih udah sering aku nge-reviewnya, tapi mari kita lihat kira-kira kebersihannya gimana. Gas. Oke, dalam memastikan di dalam itu ada orang atau tidak, kalian harus melihat sini ya. Kalau hijau seperti ini tandanya dia kosong. Sedangkan kalau merah itu tandanya ada orang, teman-teman. Nah, ini hijau ya. Jadi aman, tentram, kalian bisa pakai. Oh ya. Oke teman-teman, ini aku udah ada di toilet dari KA Lodaya. Dan yuk kita lihat kira-kira di KA Lodaya ini gimana sih kebersihan toiletnya. Nah, di depan sini itu bakal ada kaca yang gede teman-teman. Yang kaca ini kalian bisa gunakan untuk berkaca lah, mau ngapain terserah. Nah, di ujung sana ada sabun cuci tangannya cukup penuh berwarna hijau. Di sini ada pewangi ruangan. Lalu di sebelah sini ada wastafel teman-teman. Untuk wastafelnya dapat berfungsi dengan baik, mantap. Terus juga di sini ada tisu, di dalamnya ada tisunya teman-teman. Terus juga di sini ada flash ya. Nah, untuk flashnya ini apakah bisa berfungsi? Yuk kita coba. Oke, nampaknya airnya habis ya. Enggak deng, bisa berfungsi dengan baik teman-teman. Mantap. Yang kecil sama yang besar aku nggak tahu bedanya apa, tapi seharusnya yang besar itu airnya lebih banyak dikeluarkan teman-teman. Terus jangan lupa juga dilarang membuang benda apapun ke dalam kloset atau benda apapun lah, mau sampah, pembalut, tisu itu nggak boleh ya teman-teman. Terus juga di sini masih ada jendela. Nih coba kita lihat. Masih ada jendela teman-teman. Karena di beberapa kereta jendela itu udah dihilangkan ya teman-teman, sudah dipatenkan. Tapi di sini masih ada, mantap. Tutup lagi. Nah, kurang lebih begitu teman-teman untuk kondisi toilet di KA Lodaya di malam hari ini. Bisa dibilang karena ini dipakai terus, jadinya kebersihannya tidak terlalu ya bersih sih, tapi nggak terlalu bersih-bersih banget. Karena ada bercak-bercak air di pinggiran dan di bawah juga ada genangannya. Ya begitulah kira-kira teman-teman. Jangan lupa kalian harus menjaga kebersihan juga ya, biar orang setelah kalian itu bisa menggunakan dengan nyaman sama seperti dengan kalian. Begitu. Saat ini kereta api Lodaya yang saya naiki dari Jogja menuju Bandung sudah tiba di stasiun Cipendei. Seperti yang udah aku bilang, kalau misalnya di stasiun Cipendei ini kita bakal berhenti cukup lama karena bakal ada pengecekan rem. Ada salah satu yang ku suka banget nih dari stasiun Cipendei, yaitu penjual jajanan yang ada di luar stasiun. Nah, untuk penjual jajanannya ada di sebelah sana, itu lumayan lengkap. Akhirnya saya pun membeli minuman yaitu Aqua. Karena ini lagi dingin banget, jadinya aku beli Aqua yang nggak dingin ya. Ini harganya cuma 5.000 aja. Jadi kalau misalnya kalian beli di tempat jajanan Cipendei itu harganya normal, lumayan normal untuk standar perjalanan. Untuk kereta kita berhenti di sini selama kurang lebih 10 sampai 15 menit, tergantung bakal ada persilangan atau enggak. Karena dari Banjar kalau nggak salah itu dari Kroya sampai ke Bandung itu cuman single track. Jadinya kalau ada susul atau silang jadinya harus bergantian. Tidak lama kereta kita ini udah berangkat lagi nih dari stasiun Cipendei. Ya paling sih nyampe di Bandungnya tepat waktu ya. Ini sih bau-baunya bakalan tepat waktu kok teman-teman. Saat ini kita tiba di stasiun Kiara Condong. Dalam artian satu stasiun lagi adalah stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Bandung.
mungkin aku ingin menjelaskan sedikit mengenai impresiku naik kereta api Lodaya. Menurutku untuk di segmen Jogja-Bandung, kereta api Lodaya ini merupakan salah satu kereta yang menggunakan rangkaian yang udah nyaman banget. Untuk ekonomi premiumnya sendiri, walaupun memang ini kursinya lumayan rapet, tapi banyak kok kelebihan yang memang dimiliki oleh kereta ekonomi premium. Misalnya keretanya ini udah nggak ekonomi tegak ya, udah menggunakan kursi premium, lalu juga kalian bisa charge HP, iPad, tab maupun lain-lainnya dengan nyaman. Terus juga ada cup holdernya dan beberapa fasilitas lain yang mungkin di moda transportasi lain kalian masih gambling ada atau enggak. Nah, di kereta api ekonomi premium Lodaya ini bisa dibilang udah jaminan aman deh. Kalau misalnya masih ada yang kurang pun kalian bisa minta izin kok ke kondektur yang bertugas untuk dipindah kursikan agar mendapatkan fasilitas yang sama dengan penumpang lainnya. Oke deh teman-teman, perjalanan kita bersama dengan kereta api Lodaya udah tiba di stasiun Bandung. Terima kasih banyak banget untuk teman-teman yang udah join di videoku kali ini dan mohon ditunggu untuk video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa ya teman-teman. Hehe.